Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang produk kami dengan judul Historian dengan slogan We Give You More. Judul karya kami adalah Historian We Give You More, yang historian itu menuju ke arah kita jangan lupa sejarah. Untuk We Give You More itu proyek kami memberikan Anda lebih daripada sekedar penyampaian yang satu arah. Kita menyampaikan dalam bentuk dua arah, berarti pemakai bisa berinteraksi bebas menentukan arahnya, bukan mengikuti alur yang kita sajikan saja. Sebelum kita memulai, tolong persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angela Enli dari SMP Tarakaita 2. Nama saya Tamara dari SMP Tarakaita 2 Jakarta. Nama saya Alfred Stefan Syaputra dari Santai Asep Lahat. Abelta sepertinya tidak hadir. Oh, belum bergabung ya Abelta? Kalau gitu kita lanjut aja. Jadi ini menu awal dan ini adalah menu utamanya. Di sini ada 6 menu. Ada menu museum, on, construction, fortress, music room, and conclusion. Nah, sekarang kita mulai dari menu museum. Ya, jadi cerita ini dimulai dari museum sebagai salah satu sumber sejarah. Di dalam museum ini ada terpajang beberapa foto gubernur-gubernur VOC. Nah, di sini kita bisa berinteraksi dengan aplikasi kami yang mungkin cuma ada di produk kami. Masing-masing foto bisa diklik dan akan menampilkan sejarah singkat gubernur-gubernur tersebut. Seperti contohnya pertama kita klik Peter Both. Nah, ini akan ada sejarah singkatnya. Peter Both lahir pada tahun 1568 di Amersfoort, Belanda, dan meninggal di Mauritius pada tahun 1615. Ia merupakan gubernur jenderal pertama VOC di Hindia Belanda. Ia pertama kali mendirikan kantor perdagangan di daerah Jakarta dan Banten pada 1610. Terus kita bisa tap to skip. Gubernur kedua itu ada Gerard Reyns. Gerard Reyns adalah gubernur jenderal kedua. Gerard Reyns lahir di Amsterdam di sekitar 1568 sampai 1570 dan meninggal setahun setelah tiba di Hindia Belanda karena terserang disentri. Ketiga itu ada Laurens Reil. Dia lahir di Amsterdam pada 22 Oktober 1583 dan meninggal pada 21 Oktober 1637 di tempat yang sama. Laurens Reil diangkat saat VOC masih berkedudukan di Ternate, Maluku Utara. Pada 31 Oktober tahun 1617, Reil menyatakan mengundurkan diri setelah berselisih dengan Direktur VOC mengenai perlakuan kepada pesaing asal Inggris dan warga lokal Kepulauan Maluku. Masalah itu terjadi sampai 21 Maret 1619 hingga Jan Pieterszoon Koen bersedia menggantikan posisinya sebagai gubernur jenderal. Keempat itu ada Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen lahir pada 8 Januari 1587 di Hoorn dan meninggal di Batavia pada tahun 1629. Ia pernah 2 kali menjabat sebagai gubernur jenderal, yaitu pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Ia yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Setelah itu ada Pieter de Carpentier. Lahir di Antwerpen 1588 dan meninggal di Amsterdam 5 September 1659. Pada tahun 1616, ia berlayar menuju Hindia Belanda. Ia dilantik menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda kelima pada tanggal 1 Februari 1623. Ia ikut serta dalam penaklukan kota Jayakarta. Selanjutnya ada Jacques Spex. Jacques Spex lahir pada tahun 1588 di Dordrecht dan meninggal pada 1652 di Amsterdam. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ketujuh. Pada 25 September 1629, ia ditunjuk langsung oleh Dewan Hindia Belanda untuk menjadi Gubernur Jenderal sementara. Pada awal kepemimpinannya, Batavia dikepung oleh sekitar ratusan tentara Mataram. Oleh karena itu, ia membangun parit di sekeliling kota untuk memaksimalkan perlindungan. Hendrik Brouwer lahir pada tahun 1581 dan meninggal di Valdivia, Chili, 7 Agustus 1643. Hendrik Brouwer adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-8. Ia menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Jacques Spex. Selanjutnya ada Antonio van den Diemen.
Antonio van Diemen merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-9. Ia ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal pada tanggal 1 Januari 1636. Pada masa kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk memperluas kekuasaan perusahaan dagang timur. Yang akan kita bahas terakhir adalah Cornelis van der Linde. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-10. Ia lahir di Alkmaar, Belanda 1608 dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 1679. Cornelis van der Linde bukanlah pemimpin yang kuat. Ia hanya membangun sedikit dari apa yang sudah dibuat oleh pendahulunya, yaitu Van Diemen. Van der Linde memutuskan untuk pensiun pada 7 Oktober 1650. Memang semua gubernur VOC tidak pernah ada yang baik, tapi minimal mereka memiliki sedikit jasa. Di sini kita ambil contoh Jan Pieterszoon Koen. Sebelum kita lanjut, kita akan memulai sedikit permainan untuk menguji apa yang telah kita pelajari di awal. Nah, di situ ada petunjuk, terus kita bisa tap to skip, dan kita klik katanya. Akan muncul new task. Di sini gamenya kita tinggal mencocokkan masa jabatan dengan gubernur-gubernurnya. Dengan bermain seperti ini, kita akan tahu apakah pemain aplikasi memahami apa yang diajarkan atau tidak. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke kota Hoorn, kota kelahiran Jan Pieterszoon Koen. Nah, di sini ada sejarah singkatnya. Hoorn, Belanda adalah tempat lahir Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Dia lahir pada 8 Januari 1587 dan meninggal di Hindia Belanda pada 21 September 1629. Dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Terus kita akan ke checkpoint 1. Di checkpoint 1 ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen. Yang pertama, dia memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta. Yang kedua, dia berhasil menaklukkan kota pelabuhan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Yang ketiga, dia memerintahkan pembangunan benteng baru yang lebih besar dan kuat. Yang keempat, dia mengirimkan kapal perang untuk menyerang Jayakarta yang sedang dikuasai Banten, sehingga membuat Inggris kabur dan Banten tunduk serta Jayakarta pun menjadi milik Belanda. Dia juga meningkatkan aktivitas perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah itu dia merevitalisasi kedudukan pulau-pulau di utara Batavia sebagai basis administrasi dan pertahanan serta keamanan. Dia juga membuka pintu seluas-luasnya bagi pedagang dan pendatang etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya memiliki dampak terhadap bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Yuk kita cari tahu dampak-dampaknya. Di checkpoint kedua ada dampak-dampak untuk bagi Indonesia dan bagi Belanda. Jadi dampak kebijakan Jan Pieterszoon Koen bagi Indonesia, kota Batavia mengalami peningkatan dalam bidang sosial dan ekonomi karena 3 kebijakan Koen, yaitu yang pertama meningkatkan aktivitas perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa, yang kedua merevitalisasi kedudukan pulau-pulau di utara Batavia sebagai basis administrasi dan pertahanan serta keamanan, dan yang ketiga membuka pintu seluas-luasnya bagi pedagang dan pendatang etnis Tionghoa. Tetapi Indonesia juga mengalami kemiskinan dan penderitaan karena berada di bawah kekuasaan VOC dan banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Bagi Belanda, dampak kebijakan Jan Pieterszoon Koen, daerah kekuasaan VOC semakin luas dan besar. Koen juga berambisi dan berhasil menaklukkan Jayakarta yang letaknya sangat strategis. Kemudian ia mengubah namanya menjadi Batavia. Benteng VOC juga semakin besar dan kuat karena perintah dari Koen untuk membangun benteng baru yang lebih besar dan kuat di Jayakarta. Dan di situ ada petunjuk lagi. Oke, sekarang berarti ada new task untuk bantu bangun kota Batavia. So first we need to know about the history of Batavia. So let's go
to checkpoint, the first checkpoint, and this is the person. He's Jan Petersen Koen, founder of Batavia, and he was an officer of the Dutch East Indies Company, or VOC, in the early 17th century, who was chosen as Governor General of the Dutch East Indies. He was the founder of Batavia, capital of the Dutch East Indies. Renowned for providing the impulse that set the VOC on the path to dominance in the Dutch East Indies, he was long considered as a national hero in the Netherlands. Since the 19th century, his legacy had become controversial due to the violence he employed, especially during the last stage of the Dutch conquest of the Banda Islands, in order to secure a trade monopoly on nutmeg, maize, and cloth. So we found a book. It's a book about the founding of Batavia. So let's see. Upon his return to Jakarta at the end of May, he found out that the situation was completely changed. In February, the Sultan of Banten suddenly overpowered his Jakarta vessel, forced the English to withdraw, and placed the Dutch fort under siege. Koen forced the Bantens out of Jakarta, burned the city, and found the Dutch city of Batavia. He later gave orders to pursue the English fleet, which had scattered over the archipelago. Koen had a fortified city in the western part of the archipelago, which became the center of Dutch power in Asia. Koen decided to expand the original fort into a larger fortress on 2nd July 1619 and sent plans for Batavia Castle to the Netherlands on 7th October of that year. The castle was larger than the previous one, with two northern bastions protecting it from a maritime attack. The Nassau and Mauritius warehouses were expanded with the erection of an eastern fort extension, overseen by Commander Van Rey on 12th March 1619. Although Koen wanted to name the new settlement New Horn after his birthplace, he was prevented from doing so by the board of the East Indies Company. Batavia was chosen as the new name of the fort and settlement. It was named after the Batavia Germanic tribe, which inhabited the Batavian region during the Roman Empire at the time. It was believed that the tribe was the ancestor of the Dutch people. Jakarta was called Batavia for over 300 years. From its founding, Batavia was planned in well-defined layout. 3 trenches were dug east of the Ciliwung River in 1619, the first Dutch-made canals. The Japanese people were prohibited from settling in Batavia from the time of its founding in 1690. The first church and town hall were built in 1622 on the east bank of the river. In 1656, due to the conflict with Banten, the Japanese were not allowed to live within the city walls and settle outside Batavia. The Chinese and the Marjikers were the only non-Dutch settlers within the walled city. In 1659, truce with Banten enabled the city to grow, and more bamboo houses were built. Bamboo houses and livestock were banned in 1667, and the wealthy Dutch built tall houses and canals. So now we're gonna make and build the city of Batavia. So it's not only studying the history, but we could also play some games. So here it is. We could press the button on the right to drop the wood and make sure it goes well. So like this. And if we drop it, it's game over, but we could still restart the game like this. Okay, so it's game over. We're gonna move to the next part. Masing-masing gubernur VOC mempunyai masa jabatan yang berbeda-beda. Sekarang kita coba menghitung mean, median, dan modus berdasarkan masa jabatan gubernur tersebut. Ayo kita cari clue-nya. Lanjut ke checkpoint yang pertama. Rata-rata. Kita dapat mencari rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh data, lalu dibagi dengan jumlah data. Median. Median adalah nilai tengah dalam sebuah kumpulan data.
Kita dapat mensajikannya dengan cara n plus 1 dibagi 2. Lanjut, range. Atau juga disebut dengan jangkauan, adalah selisih antara data yang terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Modus. Modus adalah angka atau data yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Lanjut ke checkpoint yang kedua. Ini data yang disajikan. Berdasarkan data tersebut, kita bisa mencari rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Yang pertama, rata-rata. Kita bisa menjumlahkan seluruh data. 4 plus 1, plus 4, plus 6, plus 4, plus 3, plus 4, plus 9, plus 5. Dan dibagi dengan jumlah data, yaitu 9. Dan mendapatkan hasil 40 dibagi 9. Hasilnya 4,4 tahun. Lanjut. Median. Rumus median yaitu n plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah seluruh data. Jadi 9 plus 1 dibagi 2 yaitu 10 dibagi 2. Dan hasilnya 5. Bilangan kelima dalam data yang telah disusun adalah 4. Jadi median dalam data tersebut adalah 4. Lalu modus. Kita perhatikan data tersebut. Angka yang paling sering muncul dalam data tersebut adalah 4. Jadi modusnya adalah 4 tahun. Jangkauan data. Dalam data tersebut, nilai data terbesar adalah 9, dan nilai data terkecil adalah 1. Jadi, 9 tahun dikurang 1 tahun adalah 8 tahun. Jadi, jangkauan data dalam tersebut adalah 8 tahun. Abelta masih belum hadir ya? Iya, Angel, Abeltanya masih terkendala. Ini tadi sudah main telepon tapi belum diangkat. Oke, kalau gitu saya yang menggantikan. Akibat dari kolonialisme tidak hanya kesengsaraan bangsa saja, tetapi juga menyebabkan adanya akulturasi budaya. Salah satunya adalah musik tanjidor. Mereka menggunakan alat musik Eropa, tetapi lebih banyak membawakan lagu-lagu rakyat. Sekarang kita ke musik room. Di dalamnya ada penampilan. Di sini pertama kita akan mendengarkan lagu yang sering dimainkan dengan tanjidor. Di dalam
Selanjutnya, alat musik yang dipakai di dalam musik Tanjidor. Jadi yang membuat produk kami ini berbeda dari yang lain, itu kita semua tuh bisa mencoba bagaimana bunyi alat musik tersebut. Jadi ini ada interaksinya, bukan hanya satu arah saja. Jadi di sini musik Tanjidor ada snare drum, bass drum, cymbal, triangle, tuba, trompet piston, trombon, klarinet, dan sousaphone. Nah, jadi kalau misalnya kita pencet nanti ada keluar suaranya seperti ini. Lalu ini. Oke. Tentu saja aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut jika waktunya memungkinkan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Sejarah baik dan buruknya akan tetap mendampingi dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam perkembangannya menjadi bangsa yang lebih kuat. Sama seperti masalah dan tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, bangsa Indonesia perlu belajar dari sejarah, lakukan refleksi setelah setahun lebih menghadapi pandemi COVID-19 untuk menyusun strategi dan langkah-langkah selanjutnya. Yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat biasa adalah bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan sembari melakukan aktivitas ekonomi. Jangan lupa sejarah. Sebagai tema dari proyek ini, jelas bagi kita semua bahwa proyek ini tidak 100% adalah hasil karya kami. Ada sebagian memakai sumber dari luar, jadi kami tidak melupakan sejarah dari proyek ini dengan mencantumkan sumber yang kami pakai. Selain itu juga sebagai penerapan dari CC5+, kejujuran dan penghargaan kepada mereka yang telah menyediakan sumber informasi yang telah kami pakai di proyek kami ini. Dan tentunya di Indonesia juga ada hukum hak cipta, jadi kita nggak boleh asal nyuri. Bisa dilihat di sini ada referensinya. Lalu untuk kerjasama kami, bentar, saya share screen ya. Bisa dilihat di sini ada foto kami lagi diskusi. Dan leadership is not about your ambition, it is about bringing out the ambitions of your team. None of us is as smart as all of us. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya ambisi kita aja, tapi juga kita itu yang harus membawa ambisi dari tim kita. Dan tentu saja kita bagi mata pelajarannya kan berdasarkan kemampuan masing-masing dan kita tidak mempedulikan kayak misalnya si A kerja lebih banyak atau lebih dikit, yang pasti tujuan kita harus tercapai. Dan untuk manfaatnya, manfaat PJBL bagi kami sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kita bisa belajar toleransi terhadap perbedaan. Kan pastinya kan ada banyak perbedaan dan kita bisa menambah teman. Selanjutnya, Kalau dari saya itu belajar PJJ ini seru dan menyenangkan karena kita berdiskusi sama teman-teman yang awalnya kita nggak kenal, tapi kayak waktu pertama kali diskusi kita bisa udah langsung ngobrol walaupun secara virtual dan lama-lama juga jadi tambah dekat. Kalau dari saya, manfaat yang bisa saya ambil dalam pembelajaran lintas wilayah ini adalah saya dapat mendorong diri saya untuk bekerja sama dengan kelompok. Saya juga dapat bertanggung jawab dalam hal tugas bersama yang dibagi secara adil dan dapat melawan rasa malas dalam diri untuk berproses bersama. baiklah kalau gitu, sepertinya demikian presentasi kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang lain, kita beri apresiasi ya untuk mereka dengan memberikan reaction dulu. Boleh jempol, boleh tepuk tangan di situ, dan boleh juga yang top itu. Luar biasa sekali untuk kelompok satu ini. Ya. Pembukaan sudah menampilkan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan jujur saja, menurut saya pribadi ya, saya yang umur segini saja belum tentu bisa membuat video seperti yang membuat game seperti yang kelompok kalian buat. Luar biasa sekali. Salut untuk kalian. Baiklah, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, untuk selanjutnya
Di sini dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, guru, tim teaching untuk memberikan feedback kepada kelompok 1 dan juga untuk tamu-tamu dari Yayasan Tarakanita. Di sini ada Pak Sigit, kemudian Pak Banu, Pak Aris, dan juga Suster Olive. Diperbolehkan untuk memberikan feedback kepada anak-anak ini. Baik, siapa dulu yang mau memberikan masukan? Atau untuk yang di luar tim teaching nanti boleh memberikan pertanyaan. Karena kemarin prosesnya kan belum mengikuti secara utuh, itu boleh memberikan pertanyaan. Dipersilahkan untuk Bapak, Ibu, dan Suster. Pak Yuel, kalau tidak mengajukan pertanyaan boleh Pak? Boleh, kan apresiasi Pak, boleh feedback, feedback bisa apresiasi, bisa memberi saran gitu Pak. Pak Danan ini ya? Iya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Yuel. Selamat untuk anak-anak hebat ini kelompok 1 ini luar biasa. Jujur saya tertarik ya. Kalau yang berbau-bau IT sedikit saya tuh gampang tertariknya. Mungkin nanti istilahnya Angel and Lee kalau ada waktunya luang mungkin sekali 2 kali saya gangguin untuk tanya-tanya, boleh ya Angel ya? Boleh ya? Pak, boleh. Oh, boleh. Nanti sambil juga mungkin kalau nanti di semester depan itu misalnya nanti pelajaran TIK yang kebetulan Pak Yoel juga yang mengampu, nanti misalnya nanti kami mintai bantuan untuk tutor sebaya, istilahnya mengenalkan hal ini ke teman-teman di SMP Santo Yosef Lahat. Ini kan sudah ada Faris sama Abelta, paling tidak di kelompokmu, paling tidak mereka juga sudah tahu prosesnya. Biarpun sedikit-sedikit nanti kami ajak bareng-bareng. Nanti mohon izin ya untuk Bu Erna, terus Pak Eto dan semua struktural di Tarakanita 2 Jakarta. Mungkin nanti Angel sewaktu-waktu kami culik untuk ya istilahnya tutor sebaya ke teman-teman, paling tidak mengenalkan hal baru ini untuk anak-anak di Lahat. Mungkin anak-anak di Lahat tuh konsennya sekarang masih tahap penikmat game, belum mengarah ke kreator game. Mungkin dengan terbukanya proyek ini, ada sesuatu yang dimunculkan oleh Angel dan teman-teman ini, selain membuka mata saya dan mata Bapak Ibu guru lain mungkin yang dari Santo Yosef, mungkin nanti bisa kita tularkan ke teman-teman di Lahat, biar Lahat juga bisa, siapa tahu nanti ada juga yang bisa collab, nanti anak Tarakanita 2 sama Santo Yosef bisa buat game edukasi yang luar biasa yang bisa istilahnya digunakan oleh khalayak yang lebih luas lagi. Mungkin itu ya, selamat. Jujur saya tertarik, ingin belajar nanti. Terima kasih Pak Yuel. Oke Pak Danan. Nah, Angel dan kawan-kawan ini sudah dapat job ya, belum ya, dari presentasinya yang sangat bagus dan produknya yang sangat bagus, sudah ada tawaran pekerjaan. Nah, seperti itu juga nantinya kalau kalian di dunia kerja. Nah, anak-anak di sini juga bersama kita sudah bergabung Pak Aris. Nah, Pak Aris ini tadi belum terlihat ya. Kalau Pak Sigit tadi kan sudah perkenalan, dan Pak Banu. Ada Pak Aris, itu Kepala Kasub Pendidikan Bagian Kesiswaan. Kemudian ada Bu Justin, Kasub Pendidikan Bagian Kurikulum, dan Ibu Cecil, Kepala Divisi Pendidikan Wilayah Kantor Wilayah Jawa Tengah. Nah, itu sudah bergabung juga dengan kita. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Bapak, Ibu, Suster yang lain untuk anak-anak kita dari kelompok 1. Dipersilahkan, kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Monggo, Bapak Ibu. Pak Yul. Iya. Pak Aris nih. Oh iya Pak Aris. Ya, terima kasih. Saya sedikit ini aja, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kelompok ini ya. Kelompoknya Angel and Lee, kemudian Tamara, terus Faris ya, Faris, terus apa lagi tadi satu lagi yang belum bisa gabung karena kendalanya. Abelta. Oh ya. Kalau nama Angel and Lee saya tidak asing ya, karena sudah beberapa kali ini muncul secara nasional sebagai juara ya.
dalam penelitian. Tetapi ternyata Angel Ali bisa juga mengajak teman-temannya dalam kelompok ini untuk berkreasi sehingga menghasilkan apa yang sudah kita saksikan bersama. Di mana tadi dipresentasikan mengenai mata pelajaran yang digabung, ada secara VOC ya. Informasinya saya kira justru menambah pengetahuan kita semuanya. Di mana dari gubernur jenderal pertama sampai yang terakhir di VOC kemudian digabung, kemudian matematika mengambil masa jabatan, mengambil rata-rata, kemudian yang lain-lain ya dalam statistik ya masuk juga ya, sehingga kolaborasi beberapa mata pelajaran ternyata bisa saling berkolaborasi dalam PJBL ya. Saya kira hal ini sangat luar biasa, apresiasi buat kelompok ini ya yang sudah berhasil mengkolaborasi beberapa mata pelajaran yang dikemas dalam suatu teknologi yang luar biasa bagi saya. Karena tadi saya juga melihat ternyata di dalamnya juga disisipkan game-game yang menarik juga ya. Karena dalam belajar kalau kita tegang dalam mata pelajaran terus rasanya kok otak juga perlu refreshing ya. Sehingga di tengah-tengah itu ada sedikit game lucu juga gamenya, di mana tadi menumpuk kayu dan sebagainya ya. Tapi itu bagus ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok lain harapan saya juga bisa lebih kreatif lagi. Tentu saja ke depan ini nanti bisa change kelompok ya. Artinya apa yang sudah dipunyai Angel dan teman-temannya ini bisa di-change juga ke teman-teman lain juga ya. Sehingga sekali lagi terima kasih, apresiasi buat kelompok ini luar biasa. Terima kasih Pak Yu. Ya Pak Aris, terima kasih atas masukannya dan apresiasi untuk kelompok ini.